Salah satu wujud kemurahan Allah kepada kita adalah dimudahkannya jalan untuk meraih pahala. Siapa yang mengerjakan satu kejahatan hanya dijatuhi sanksi satu. Bahkan kemurahan Allah pun dapat menghapuskannya. Sementara yang mengerjakan satu kebaikan memperoleh 10 ganjaran, bahkan lebih. Bukan hanya itu, tahukah Anda, Allah menggantikan keburukan yang pernah dilakukan seseorang dengan kebaikan bila ia tulus bertaubat. Dalam konteks ini, Allah berfirman setelah menyebut pelaku syirik, pembunuh, pezina, mereka akan mendapatkan siksa berganda di hari kemudian dan kekal dalam siksa itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70. Diganti oleh Allah karena taubatnya yang pertama menghapus kesalahannya. Dan bila ia teringat lagi dengan kesalahan itu lalu bertaubat, maka kali ini taubat tersebut dicatat sebagai amal saleh. Demikian seterusnya. Bahkan tidak mustahil siapa yang bertaubat dengan tulus akan merasakan kehadiran Allah dan mendorongnya melakukan amal-amal saleh. Bahkan terbuka kemungkinan bagi yang tidak bermohon ampunan pun selama dosanya bukan mempersekutukan Allah untuk diampuni olehnya. Kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala bisa kita lihat pada amalan-amalan tertentu yang menurut ukuran kita terlihat ringan dan remeh, tetapi pahala yang dijanjikan sangatlah besar. Oleh karena itu, kita dilarang untuk meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Di antara amalan yang mudah dan ringan dikerjakan, tapi besar timbangan dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membaca zikir. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan pada kita dalam sabdanya. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan di lidah dan berat di timbangan, yaitu bacaan Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim. Maha suci Allah dan dengan memujinya, Maha suci Allah yang maha agung. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam kesempatan lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di waktu pagi dan sore membaca Subhanallahi wa bihamdihi 100 kali, maka tidak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang lebih baik dari pahala yang dia bawa, kecuali orang yang membaca seperti yang dia baca atau lebih banyak. Hadis riwayat Muslim. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada para sahabatnya, apakah seorang di antara kamu tidak mampu mengerjakan 1000 kebaikan dalam setiap harinya? Salah seorang sahabat yang ikut duduk bersama beliau bertanya, bagaimana cara salah seorang di antara kami dapat mengerjakan 1000 kebaikan? Beliau menjawab, membaca tasbih Subhanallah 100 kali dapat mendatangkan 1000 kebaikan atau menghapus 1000 dosa atau kesalahan. Hadis riwayat Muslim. Istri Nabi Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu anha menuturkan bahwa pada suatu pagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah untuk melakukan sholat subuh. Waktu itu Juwairiyah ada di tempat sholatnya. Ketika Nabi datang kembali setelah melakukan sholat duha, Juwairiyah masih duduk. Nabi berkata, engkau masih tetap dalam keadaan di waktu tadi saya tinggalkan? Juwairiyah menjawab, iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, sejak meninggalkanmu tadi, aku mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Andai kata kalimat-kalimat itu ditimbang dengan kalimat-kalimat yang telah kau ucapkan hari ini, niscaya kalimat-kalimat yang aku ucapkan itu akan lebih berat daripada yang kau ucapkan. Kalimat-kalimat itu ialah Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada li kalimatih.
Maha suci Allah, dan dengan mengucapkan puji-pujian padanya sebanyak bilangan makhluknya, sesuai dengan keridhaan zatnya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Hadis riwayat Muslim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan pada kita dalam sabdanya, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Baginya adalah semua kerajaan dan puji-pujian, dan Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebanyak 10 kali, maka ia adalah sebagaimana seorang yang memerdekakan 4 jiwa dari keturunan Ismail. Hadis riwayat Bukhari. Selain bacaan-bacaan tasbih dalam zikir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan untuk membaca istighfar. Beliau bersabda, barang siapa yang rajin beristighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar setiap ada kesulitan. Allah berikan penyelesaian setiap mengalami masalah, dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya juga mengajarkan pada kita, barang siapa yang memintakan ampunan bagi kaum beriman lelaki dan perempuan, niscaya Allah akan menuliskan baginya kebaikan sejumlah lelaki dan perempuan yang beriman. Hadis riwayat Tabarani. Inilah sekelumit dari sekian banyak bacaan zikir yang ringan diucapkan, tapi berat di timbangan. Tidak ada investasi yang lebih menguntungkan dibanding menginvestasikan harta untuk kepentingan akhirat. Bagaimana tidak? Bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Perhitungan dan kalkulasi keuntungan yang sangat menggiurkan. Ayat ini mendorong kita agar ringan berinfak. Bukankah jika kita menanam sebutir biji di tanah, tidak lama kemudian akan mendapatkan benih tumbuh berkembang, sehingga menjadi tumbuhan yang menumbuhkan buah yang sangat banyak? Kalau tanah yang diciptakan Allah memberikan sebanyak itu, apakah kita masih ragu menanamkan dan menginvestasikan harta kita di tangan Allah? Apakah keyakinan kita kepada tanah melebihi keyakinan kita kepada pencipta tanah? Firman Allah terkait dengan angka 7 yang menyebutkan yang menumbuhkan 7 tangkai, angka 7 yang disebutkan dalam ayat ini dimaknai oleh seorang ahli tafsir yang mengatakan, angka tersebut tidak harus dipahami dalam arti angka di atas 6 dan di bawah 8, tetapi ia serupa dengan istilah 1001, yang tidak berarti angka di bawah 1002 dan di atas 1000. Angka ini berarti banyak. Bahkan pelipat gandaan itu tidak hanya 700 kali, tetapi lebih dari itu. Karena Allah terus-menerus melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Jangan menduga Allah tidak mampu memberi sebanyak mungkin. Bagaimana mungkin Dia tidak mampu? Bukankah Allah Maha Luas anugerahnya? Jangan juga menduga Dia tidak tahu siapa yang bernafkah dengan tulus di jalan yang diridhoinya. Yakinlah bahwa Dia Maha Mengetahui. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa menyedekahkan seharga kurma dari hasil yang baik, karena Allah tidak menerima kecuali hal-hal yang baik, sungguh Allah menerima sedekah itu dengan tangan kanannya, dan memelihara sedekah itu untuk pemiliknya, sebagaimana seseorang di antara kalian memelihara kudanya, sampai sedekah itu bertambah menjadi seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari. Inilah pilihan investasi yang ditawarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah kita tergiur dengan keuntungan yang kita peroleh? Bukan masalah jika kita hanya mampu bersedekah dengan sesuatu yang sedikit, karena hanya bersedekah dengan sebutir kurma saja, Allah akan memelihara sedekah itu sampai menjadi seperti gunung. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menjaga ketulusan niat ketika bersedekah. Lihatlah para sahabat Rasul. Pahala yang mereka dapatkan dari bersedekah dengan sesuatu yang sedikit lebih banyak dari pahala yang didapatkan oleh orang yang bersedekah dengan segunung emas. Apa rahasianya? Karena motivasinya, karena ketulusan hati mereka dalam bersedekah. Janganlah menganggap remeh amal kebaikan sekecil apapun.
Boleh jadi Anda sedang tertidur, sedangkan pintu langit diketuk puluhan doa untuk Anda. Doa dari seorang pengemis, fakir miskin, dan janda lanjut usia yang telah kita bantu meskipun sedikit. Doa dari orang yang telah kita hibur dari kesedihannya. Doa dari orang yang lewat di jalan yang telah kita hadiahkan kepadanya sebuah senyuman yang tulus. Doa dari seorang kuli bangunan atau tukang becak yang kita berikan segelas air putih. Doa dari seorang yang telah kita tunjukkan kepadanya alamat yang dicarinya. Ucapan terima kasih dan doa dari seorang nenek yang menghibah uang Rp1.000 namun kita memberinya Rp5.000. Subhanallah. Seorang sahabat Nabi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah menyampaikan pada kita akan wasiat yang pernah diterima dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia menuturkan, "Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Puasa 3 hari setiap bulan, ayyamul bid, salat duha 2 rakaat, dan salat witir sebelum tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kekasihku Muhammad mewasiatkan kepadaku 3 perkara yang aku tidak meninggalkannya, agar aku tidak tidur kecuali setelah melakukan sholat witir, agar aku tidak meninggalkan 2 rakaat sholat duha, karena ia adalah sholat awwabin, serta agar aku berpuasa 3 hari setiap bulan." Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Yang dimaksud dengan awwabin adalah orang-orang yang taat. Merutinkan sholat duha dengan demikian berarti menjadikan seseorang dicatat sebagai orang-orang yang taat. Sholat duha 2 rakaat nilainya sama dengan 360 sedekah. Cukup untuk memenuhi sedekah setiap ruas anggota badan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap pagi, setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Dan melarang berbuat munkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Imam Abu Daud meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Di dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi yang seluruhnya harus dikeluarkan sedekahnya." Mereka para sahabat bertanya, "Siapakah yang mampu melakukan itu, wahai Nabiullah?" Beliau menjawab, "Engkau membersihkan dahak yang ada di dalam masjid adalah sedekah. Engkau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan adalah sedekah. Maka jika engkau tidak menemukannya sedekah sebanyak itu, maka 2 rakaat duha sudah mencukupimu." Hadis riwayat Abu Dawud. Salat duha 4 rakaat membawa kecukupan sepanjang hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu." Hadis riwayat Ahmad. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar para sahabatnya membicarakan tentang ghanimah, harta rampasan perang. Maka beliau menunjukkan amal yang lebih banyak daripada ghanimah-ghanimah itu. Barang siapa berwudu kemudian pergi pada waktu pagi ke masjid untuk melaksanakan sholat duha, maka hal itu adalah peperangan yang paling dekat, ghanimah yang paling banyak, dan kembalinya lebih cepat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Penjelasan hadis ini mengisyaratkan keutamaan sholat duha terkait dengan rezeki, bahwa siapa yang mengamalkan sholat duha, yang mendapatkan lebih banyak dari harta rampasan perang, baik dalam hal jumlah banyaknya harta maupun keberkahannya. Melakukan sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat tentu tidaklah berat, tidak akan memakan waktu lebih dari 15 menit. Bagi yang bekerja boleh jadi khawatir akan mengganggu pekerjaannya. Namun tidak tahukah kita bahwa sholat sunnah tidak harus dilakukan dengan posisi berdiri? Jika kita sedang berkendara pun bisa kita lakukan. Ibnu Umar menuturkan, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan, maka beliau mengerjakan sholat di atas tunggangannya kemana saja hewan itu menghadap. Beliau mengerjakannya dengan isyarat, kecuali sholat fardu. Dan beliau juga mengerjakan sholat witir di atas kendaraannya. Hadis riwayat Bukhari. Jabir bin Abdullah juga pernah menuturkan, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat nawafil di atas kendaraan di setiap arah. Tapi beliau merunduk lebih rendah ketika sujud daripada ruku, dan beliau hanya memberi isyarat.
Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, sholat ini bisa dilakukan di tempat kerja atau bahkan dalam perjalanan. Apalagi jika menggunakan kendaraan pribadi dan diantar oleh sopir. Sungguh, teramat banyak amalan ringan yang bisa kita lakukan, tetapi sering tidak kita pedulikan, karena kita anggap sepele atau hukumnya hanya sekedar sunnah saja. Seperti menyingkirkan gangguan di jalan. Amalan ini sungguh teramat sepele untuk diperhatikan oleh banyak orang, hingga mereka lewatkan begitu saja kesempatan berpahala ini. Padahal Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengabarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sungguh aku melihat ada seorang lelaki berpindah dari satu tempat ke tempat lain di surga untuk bersenang-senang dengan kenikmatannya, disebabkan sebuah pohon yang dipotongnya dari jalanan karena pohon tersebut mengganggu kaum muslimin yang lewat di jalanan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, sekedar menghilangkan gangguan dari jalanan ternyata memiliki keutamaan yang besar dan akan mengantarkan pelakunya masuk surga. Hikmah dari anjuran Nabi ini memang luar biasa. Berapa banyak orang mengalami kecelakaan di jalan yang menyebabkan luka berat hingga meninggal dunia hanya disebabkan dahan yang melintang, paku yang berserakan, oli yang berceceran di jalan, atau sekedar batu kecil yang terlempar dan tidak ada yang tergerak hatinya untuk menyingkirkan. Sudahkah kita memiliki kepedulian seperti ini? Atau malah sebaliknya, berlomba-lomba membuat rintangan di tengah jalan untuk menghambat para pengguna jalan, membuat polisi tidur tanpa aturan? Astagfirullah. Coba kita juga renungkan sejenak sebuah kebaikan ringan lainnya yang berbuntut ganjaran tak terkira. Ketika kita mau menjenguk orang sakit, Rasulullah SAW pernah bersabda, tiada seorang muslim yang menjenguk seorang muslim lain yang sedang sakit pada waktu pagi, melainkan dia didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Dan jika menjenguk pada sore hari, maka ia didoakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi harinya. Selain itu, juga akan mendapatkan jaminan buah-buahan yang siap dipetik di dalam surga. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, berusaha meringankan kesulitan orang lain juga dijanjikan pahala yang sangat besar. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Seorang muslim hendaknya berupaya untuk membantu muslim lainnya. Membantu bisa dengan ilmu, harta, bimbingan, nasihat, saran yang baik, dengan tenaga, dan lainnya. Seorang muslim hendaknya berupaya menghilangkan kesulitan atau penderitaan muslim lainnya. Bila seorang muslim membantu muslim lainnya dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan terbaik, yaitu dilepaskan dari kesulitan terbesar dan terberat pada hari kiamat. Oleh karena itu, seorang muslim mestinya tidak bosan membantu sesama muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesulitan kita pada hari kiamat. Kenapa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersabda dari salah satu kesempitan dunia dan akhirat, seperti yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam balasan memudahkan urusan dan menutup aib? Sebagian ulama menjelaskan bahwa kesulitan-kesulitan yang merupakan kesulitan luar biasa itu tidak menimpa semua manusia di dunia. Berbeda dengan kesulitan dan aib yang perlu ditutup, hampir tidak ada seorang pun yang luput. Ada lagi yang mengatakan bahwa kesulitan dunia tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kesulitan akhirat. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan pahala orang yang meringankan beban orang lain ini untuk meringankan kesulitannya pada hari kiamat.